Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Arain Asraf. Today I want to tell you about uh, what I get since we are melakukan pembelajaran selama ini dalam mata kuliah folklore, literary criticism, and public speaking. Tapi sebelumnya saya ingin membicarakan bahwa apa yang saya dapat itu bukan seperti materi-materi pentingnya. Saya tidak akan membicarakan hal-hal seperti itu, seperti salah satu contohnya mungkin formalism atau strukturalism, marxism, feminism itu sebenarnya sudah dipelajari, tapi itu benar-benar bagus untuk diulang karena untuk mahasiswa sekarang pasti membutuhkan itu untuk mengkaji ulang supaya ingat lagi. Tapi hal yang berkesan bagi saya bahwa kutipan-kutipan selama pembelajaran itu lebih kena ke saya. Salah satu contohnya adalah yang paling berkesan itu eh, beda nada, beda makna. Sebenarnya itu literally sudah diajarkan juga, tapi mungkin yang paling berkesan adalah karena teks itu bisa dibaca dengan nada yang berbeda. Jadi jangan mengucapkan hal penting atau sesuatu yang penting secara tersurat, ya simpelnya di WA. Dan bagi saya itu fakta. Kalau misalnya memang mau ngomongin hal penting, memang benar-benar lebih bagus untuk ngomongin di secara langsung. Dan itu fakta menurut saya. Ini konteksnya sangat-sangat universal. Kita bisa ngomongin ke sastra, kita juga bisa ngomongin ke dunia nyata. Nah, mungkin karena ini nyambung ke dunia nyata, jadi ini sangat-sangat berkesan nih bagi saya. Karena saya tuh sering kali dapat problem cuman gara-gara kesalahan nada tadi. Jadi ya itu berbahaya, apalagi sesuatu yang penting kita ucapkan di WA atau di sosial media lainnya. Yang kedua adalah uh, kita harus berpikir kritis. Ya pada dasarnya itu kita ngomongin tentang sastra, tapi semenjak ada foto kuda, salah waktu itu online, jadi yang satu katak, yang satu kuda, seingat saya itu adalah hal yang bisa juga dialihkan ke dunia nyata, bahwa sebenarnya kalau misalnya memang mau berpikir kritis, jangan ngecap orang salah. Siapa tahu yang salah tuh Anda, ataupun sebenarnya dua-duanya betul, karena mungkin yang satu ngomong katak, yang satu ngomong kuda, tapi dua-duanya betul tapi dengan point of view yang berbeda. Jadi tidak bisa kita langsung menjudge seseorang cuman gara-gara point of view kita berbeda. Jadi itu overall itu bisa berbagai kondisi ya, seperti kayak orang kaya dan orang miskin, itu kan point of view-nya pasti berbeda walaupun pendapat mereka sama-sama benar. Jadi bisa dibilang tuh kayak coba sekali-sekali memposisikan diri Anda dengan orang lain gitu. Nah, walaupun kadang-kadang juga agak susah karena itu butuh empati yang sangat tinggi. Yang ketiga mungkin ini yang paling salah satu yang berkesan juga. Ini fakta juga, bahwa kita tuh harus sukses. Ini kutipan waktu itu, bahwa orang sukses itu ada ini, bahwa orang sukses itu kentutnya aja bisa jadi motivasi, tapi orang yang tidak sukses itu motivasinya aja kayak kentut. Nah itu menurut saya fakta juga, walaupun itu lucu tapi itu tertampar saya dengan kata-kata itu, karena ya betul itu memang faktanya. Jadi mau mau koar-koar gimana pun kalau misalnya nggak ada hasil dan nggak ada finishnya gimana, ya orang kan pasti lihat hasil akhirnya. Jadi kayak percuma koar-koar sana sini, ya ujung-ujungnya nggak jadi, percuma menurut saya. Jadi kayak mungkin action aja dulu. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. eh, Banyak hal-hal yang membuka pemikiran saya tentang bukan sastra saja, tapi bahkan di luar, kedepannya gimana, malah malah kepikiran seperti itu, kayak kedepannya gimana, jadi orang sukses atau enggak. Jadi kayak ya sebenarnya lebih ke pembelajaran semua
bersama Mister Bahren ini lebih ke malah terbuka ke dunia nyatanya daripada sastranya. Ya sastranya dapat, tapi banyak juga makna-makna seperti kehidupan kita sendiri, kayak ya bisa dipakai ke kehidupan kita lah. Jadi kayak benar-benar bagus, bukan di sastra aja yang kita pelajarin. Sudah semua yang berkesan menurut saya, yang saya dapatkan dan bisa jadi pedoman hidup saya. Mungkin segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.